Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala ta'ala aidan وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan iringan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah yang berbahagia, kita perlu ada generasi penerus yang akan melanjutkan karya-karya utama para pendahulu kita, yang akan melanjutkan dakwah para pendahulu kita, yang akan melanjutkan kebaikan-kebaikan yang dititipkan oleh pendahulu kita, untuk menjaga prestasi karya dan segala sesuatu yang oleh pendahulu kita telah diperjuangkan sedemikian rupa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi mendapatkan pelanjut generasi dan pejuang yang akan tetap berada di garda terdepan untuk memperjuangkan kemuliaan agama ini, untuk menjaga tetap sebagai hamba Allah yang utama. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa dakwah beliau di Mekah lebih kurang 13 tahun. Itu adalah dalam rangka menanamkan pondasi, menanamkan keyakinan, menanamkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga para sahabat faham, sehingga para sahabat mengerti, dan ajaran-ajaran atau nasihat yang disampaikan oleh Nabi benar-benar mereka fahami. Dan tahap berikutnya adalah mereka amalkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari mereka. Para sahabat tentu tidak memiliki titel, titel kesarjanaan
titel keilmuan, tapi mereka setiap kali menerima pengajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, maka mereka akan sekaligus mengamalkannya, dan itu pun terus akan menjadi kebiasaan mereka. Jemaah yang berbahagia, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah masing-masing diri, masing-masing pribadi meninjau ulang, memperhatikan ulang, atau menghitung ulang terhadap setiap karyanya yang sudah dia lakukan selama ini. Apakah karyanya itu akan membawa kemaslahatan untuknya? Apakah karyanya itu akan bisa menolongnya? Apakah karyanya itu akan menjadi bekal atau persiapan untuk ia terima kelak di hari akhirat? Atau justru sesuatu yang tidak baik, atau karya yang tidak baik, yang tidak memberikan manfaat, tidak bermanfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Bahkan lebih dari itu, akan merugikan dirinya, bahkan merugikan orang lain. Tentu bukanlah itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah karya-karya utama, karya-karya terbaik, kenapa demikian? Karena itu adalah bentuk perbendaharaan amal kita. Yang nanti pada waktunya kita tidak lagi bisa melakukan apa-apa, tapi hanya menerima dari semua persiapan yang pernah kita lakukan. Dunia ini adalah ajang untuk melakukan karya-karya terbaik itu. Karena kita ingin perjalanan hidup kita menemui Allah Subhanahu wa taala menjadi lempang, menjadi bebas, menjadi luas. Tentunya jamaah yang berbahagia, kita mesti memiliki konsep atau ilmu pengetahuan. Tentu yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan tentang ketuhanan, ilmu pengetahuan tentang tata cara mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala.
ilmu pengetahuan tentang tata cara melakukan kebaikan, tentang tata cara untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Jamaah yang berbahagia, jangan berpikir esok, lusa kita akan bisa mempersiapkan itu. Hari ini saja kita punya tenaga, kita punya waktu, kita punya uang, masih saja tidak kita manfaatkan sedemikian rupa untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Lalu kapan ingin kita lakukan? Apakah kita mati dulu? Apakah kita sakit dulu? Apakah kita sudah stroke lalu kita berkeinginan untuk memperbaikinya? Itu adalah sesuatu yang terlambat. Karenanya jamaah yang berbahagia, kesempatan ini adalah kesempatan terbaik. Manfaatkanlah semaksimal mungkin. Satu hal yang terpenting adalah ambillah mana yang menjadi bahagian kita. Jangan coba-coba mengambil bahagian orang lain, karena perjalanan kehidupan kita akan sulit adanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.